Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian, Jemaat GPP Sawahan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita akan mengawali hari kita, namun sebelumnya kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan yang boleh kami rasakan dan boleh kami alami dalam kehidupan kami terus-menerus. Di pagi hari ini Tuhan, kami mau mengawali hari kami mau mendengarkan firman Tuhan yang adalah penuntun di dalam kehidupan kami. Kami membuka hati kami untuk kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan di pagi hari ini saya berikan judul Menyimpan Firman di Dalam Hati, yang saya ambil di dalam Mazmur 119 ayat yang ke-11. Saya akan membacakannya. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Saudara, kalau dalam terjemahan lain dikatakan bahwa aku telah menyimpan firman-Mu dalam hatiku supaya aku tidak berdosa terhadap-Mu. Saudara, pemazmur dalam ayat ini mengakui bahwa cara supaya kita tidak berdosa adalah dengan menyimpan firman Tuhan di dalam hati kita. Dikatakan, aku telah menyimpan firman-Mu dalam hatiku. Tindakan menyimpan firman Tuhan dalam hati menunjukkan sebuah komitmen kita, bukan hanya sekedar mengetahui firman Tuhan, tetapi juga boleh untuk menghayati firman Tuhan di dalam hidup kita. Saudara, dalam pemikiran orang Ibrani, hati itu adalah pusat kehidupan manusia, yang di dalamnya ada pikiran, ada kehendak, dan ada emosi. Saudara, kalau kita melihat di dalam Ulangan pasal yang ke-6 ayat 4-9, kita boleh melihat bagaimana orang Yahudi diperintahkan Allah untuk di dalam kehidupannya terus melekat dengan firman Tuhan. Mereka harus menghafal, mereka merenungkan firman Tuhan, dan mereka katakan firman Tuhan terus-menerus kepada anak, cucu, dan sampai keturunan-keturunan mereka, agar keturunan mereka boleh mengenal Allah dan mengenal perbuatan Allah bagi kehidupan mereka. Menyimpan firman Tuhan di dalam hati merupakan perlindungan kita terhadap dosa, karena hati kita adalah sumber tindakan, seperti yang tertulis dalam Amsal 4 ayat yang ke-23 dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kemudian di dalam ayat yang kita baca tadi dalam Mazmur 119, menyimpan firman di dalam hati supaya kita tidak berdosa terhadap Tuhan. Tujuan kita menyimpan firman Tuhan di dalam hati adalah untuk mencegah kita untuk dapat melakukan dosa. Seperti yang kita ketahui bahwa dosa adalah tindakan yang melanggar hukum Allah, melanggar perintah Tuhan, dan kita tidak boleh melakukan itu. Tuhan melarang kita untuk melakukan dosa. Dan manusia pada awalnya telah rusak oleh dosa, dan otomatis manusia akan cenderung untuk lebih suka melakukan dosa daripada melakukan kebenaran. Jadi menyimpan firman Tuhan di dalam hati kita atau menghayati firman Tuhan dalam kehidupan kita akan membuat kita sebagai orang percaya dimampukan untuk tidak dapat melakukan dosa. Yesus telah memberi teladan bagaimana bertahan dan melawan godaan iblis dengan memperkatakan firman Tuhan. Yesus dalam setiap serangan iblis, kalau kita lihat di dalam pencobaan di padang gurun, Yesus selalu menjawab dengan ada tertulis. Yesus memperkatakan firman Tuhan untuk melawan serangan iblis. Dalam kehidupan kita setiap hari sebagai orang percaya, kita tidak luput dari godaan iblis. Kita akan mengalami banyak sekali tantangan dan godaan, baik dari dalam diri kita, yaitu keinginan daging, maupun dari luar kita atau serangan iblis. Dan iblis selalu mencari celah, mencari kelemahan kita untuk kita boleh jatuh di dalam dosa. Oleh karena itu setiap hari, bahkan setiap saat kita harus selalu menyimpan firman Tuhan di dalam hati kita. Hati kita diisi oleh kebenaran firman Tuhan agar kita dapat melawan godaan dosa dan tantangan yang selalu datang di dalam kehidupan kita. Kita tidak akan mampu melawan dosa
dengan kekuatan kita sendiri. Kita sangat perlu Tuhan, kita sangat perlu firman Tuhan untuk kita boleh tetap bertahan di dalam Tuhan, bahkan kita boleh melawan dosa di dalam kehidupan kita. Saudara, hari ini kita dapat belajar bahwa kita harus menyimpan firman Tuhan di dalam hati kita. Menyimpan firman Tuhan sangat penting bagi kita. Kita harus mengisi hati kita yang adalah pusat kehidupan itu. Kita harus mengisi dengan firman Tuhan, dengan kebenaran firman Tuhan. Karena hati adalah pusat kehidupan, dan jika kita mengisi hati kita dengan kebenaran firman Tuhan, otomatis hidup kita akan dipengaruhi, seluruh aspek kehidupan kita akan dipengaruhi oleh firman Tuhan. Kemudian kita boleh belajar bahwa firman Tuhan adalah kekuatan kita untuk boleh terhindar dari dosa, atau bahkan untuk melawan kuasa iblis yang ingin agar orang percaya jatuh di dalam dosa. Jadi pada pagi hari ini kita boleh belajar, saudara, apa yang membuat kita untuk tidak berdosa, yaitu dengan menyimpan firman Tuhan di dalam hati kita. Firman Tuhan adalah penuntun jalan kita. Kita akan tersesat jika kita tidak hidup di dalam firman Tuhan. Oleh karena itu kita harus mengisi hidup kita, hati kita dengan kebenaran firman Tuhan, menyimpan firman Tuhan, menghayati firman Tuhan dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat GPPS yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mulai hari ini kita boleh mencintai firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, bahkan menyimpan firman Tuhan di dalam kehidupan kita, dan kita boleh mengalami bagaimana kuasa firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Kita akan dikuatkan dan kita akan dimampukan untuk menghadapi dan melawan dosa di dalam kehidupan kita. Amin. Kiranya Roh Kudus terus-menerus memampukan kita untuk kita boleh dapat melakukan firman Tuhan dan membuat hidup kita semakin serupa dengan Kristus. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu di pagi hari ini. Dan terima kasih Tuhan, kami sudah diingatkan untuk kami boleh terus-menerus mengisi hati kami dengan kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberikan kami semangat untuk boleh membaca firman Tuhan, untuk boleh merenungkan firman Tuhan, dan menyimpan firman itu di dalam hati kami, sehingga kami boleh dikuatkan, kami boleh melawan serangan-serangan iblis yang membuat kami untuk jatuh dalam dosa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini seluruh kehidupan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Pimpin hidup kami, pimpin langkah-langkah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.